Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan belum? Kok kurang semangat lagi? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tadi salam itu harus panjang karena memang saya mendoakan teman-teman dan teman-teman mendoakan saya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan berkah selalu. Allahumma amin. Oke, teman-teman, terima kasih waktunya yang sudah disediakan pada sore hari ini. Mungkin nanti 10 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang apa itu tentang soft skill dan hard skill. Nah, mungkin di sini kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan, punya bakat yang sudah dari lahir, kemudian dikembangkan, diasah terus-menerus sehingga bisa menjadikan suatu karya. Tapi percaya nggak kalau misalnya soft skill di sini bagus, tapi hard skillnya kurang, hasilnya bagus apa enggak? Enggak. Atau sebaliknya, bagus tapi soft skillnya kurang, hasilnya juga bagus nggak? Enggak. Oke. Nah, sebelum kita masuk apa itu soft skill atau hard skill, mungkin ada yang bisa bantu saya? Apa itu pengertian soft skill? Angkat tangan. Mungkin Mas Duto. Kalau soft skill itu lebih cenderung ke apa ya namanya, kayak kebisaannya. Mungkin dari cara ngomongnya, bagaimana cara manajemen diri dia, manajemen konsepnya. Tapi kalau yang hard skill itu mungkin lebih ke prakteknya nanti itu seperti apa, atau kebisaannya untuk praktek. Mungkin. Bagus ya jawabannya. Mungkin ada yang mau bantu lagi nih. Satu lagi di sini Mas Afif mungkin ya. Apa itu hard skill dan apa itu soft skill? Oh, hard skill itu kemampuan yang harus dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu. Iya, oke. Soft skill? Soft skill itu mungkin keterampilan dasar mungkin. Oke. Tadi semua jawaban dari teman-teman itu benar semua ya. Hard skill itu adalah sesuatu kemampuan yang bisa kita raih dengan mempelajari, dan soft skill itu adalah yang kita asah dari kemampuan secara ESQ kita. Nah, di sini kita akan lebih mendalami lagi yaitu tentang soft skill empati. Apa sih manfaatnya dari empati? Jadi pernah nggak kalian itu ngomong sama orang terus mukanya tuh datar gitu? Iya, saya capek gitu. Enak nggak didengar ya? Nah, atau mungkin pernah diajar sama guru yang anak-anak ini adalah buku ini milik Budi. Seneng nggak dengernya? Nah, enggak. Dari empati itu akan muncul cara berkomunikasi yang juga menyenangkan, ya kan? Nah, yang kedua di sini adalah dari body language ya. Pernah kalau ngelihat pada artis-artis tuh jalan di catwalk atau model-model, seneng nggak lihatnya? Udah cantik-cantik, jalannya bagus ya, enak ya, daripada yang jalannya kayak robot. Nah, kalau kita bicara soft skill dalam berkomunikasi, itu adalah bagaimana caranya kita memperhatikan penampilan kita. Jadi kalau misalnya nih, kalau kita itu lagi bicara, pakaiannya bagaimana? Rapi apa enggak? Kalau misalnya warnanya kuning, terus dia kayak gitu, warna bawahnya hijau, perhatiannya sama yang diomongin apa sama bajunya si narasumber? Baju. Jadi masuk enggak tuh materinya? Enggak ya. Oke, nah terus kemudian yang ketiga, gimana caranya soft skill diasah saat berkomunikasi? Intonasi. Jadi terlalu cepat atau enggak, terlalu lambat atau tidak, yang sedang-sedang aja ya. Pernah nggak dengar lagunya? Yang sedang-sedang saja, ya kan? Nah, asik ya. Nah, habis itu berikutnya adalah tentang kejelasan atau artikulasi. Jadi A, U, I. Jadi orang tuh jelas. Jadi kadang-kadang tuh pernah nggak ngerasa ada orang ngomong, pada hari ini adalah hari Jumat, kita akan rapat tentang gitu. Kadang suka, ini orang ngomong apa sih gitu kan? Jadi apa yang disampaikan nggak bisa masuk. Betul apa betul? Betul. Oke. Nah, berikutnya adalah masalah bahasa yang digunakan. Kita harus lihat audiens kita
kita saat kita datang training atau saat kita tuh berkomunikasi baik itu pribadi maupun secara instansi, orang ini asalnya dari mana? Kalau misalnya orang ini dari Kalimantan, terus dia nggak paham pakai bahasa Jawa, kita ajak pakai bahasa Jawa, ngerti apa enggak? Enggak. Jadi memang pada umumnya adalah bahasa Indonesia dan kalau bisa bahasa Inggris ya. Nah sekarang kalau misalnya ini yang datang ibu-ibu gitu kan, mungkin mereka itu nggak bisa bahasa Inggris. Kita pakai slide-nya pakai bahasa Inggris. Paham apa enggak ibu-ibunya? Enggak juga. Nah itulah dimana kita harus tahu dalam soft skill yang tadi disebutkan tadi. Nah kemudian yang berikutnya adalah motivasi. Kita semua di sini adalah pemimpin. Betul? Pemimpin di rumah, pemimpin mungkin saat kita jadi ketua kelas, atau saat kita jadi ketua koordinasi sesuatu kegiatan, misalnya Ramadan, atau mungkin bakti sosial. Kita ini pemimpin juga untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya kita egois, organisasi ini kepengennya, jalannya, programnya A nih, tapi saya kepengennya B, rusak nggak teamworknya di situ? Rusak. Jadi memang dalam teamwork itu selain teori, selain ilmu pengetahuan bagaimana menjadi tim yang baik, diperlukan yang namanya tadi soft skill. Salah satunya banyak ya, salah satu kalau salah banyak nanti nilainya jelek. Ada empati, ada body language ya. Nah, berikutnya adalah fleksibel. Tahu nggak maksudnya fleksibel apa di sini? Tahu nggak? Mungkin Mas Afif. Kenapa kalau kita lagi bicara kita harus fleksibel? Agar mudah dipahami. Akan mudah dipahami. Mas Nanda, kenapa harus fleksibel? Biar sama-sama nyambung. Ya nyambung. Mas Alan? Biar nggak garing. Oke, semuanya benar ya, semuanya benar. Biar nyambung. Oh Mbak Azizah, nanti kita belum dengar suaranya saya Mbak Azizah. Biar nggak monoton aja. Nggak monoton. Nah, bener banget nih yang monoton ini kalau misalnya nih kayak Mas Duto, kok kelihatannya udah mulai ngantuk-ngantuk nih gitu kan, udah mulai nggak bersemangat. Perlu nggak kita ajak buat senam bareng mungkin? Wah, bahaya itu. Bahaya. Oke, kenapa nih kita harus fleksibel Mas Duto? Kalau fleksibel kita kan mengikuti alur, sedangkan kita ngomong yang kita butuhin soft skill kan kita nggak harus kaku. Jadi fleksibel mengikuti alur atau menyesuaikan orang yang kita ajak bicara, mungkin seperti itu sih. Oke, Masya Allah ya, ini tuh memang audiensnya luar biasa. Jadi memang betul semua jawabannya. Jadi ketika kita fleksibel, ketika kita sudah tahu, wah slide kita masih banyak nih, tapi mungkin waktunya udah habis. Ada seseorang mungkin yang narasumber tuh bingung, aduh saya belum selesai nih, belum ini kaget dia, terus bingung mau ngomong apa. Nah, disinilah perlunya kita mengasah soft skill kita, biar nggak kaget kalau misalnya slide-nya masih banyak, waktunya sudah habis. Nah, kemudian kita juga lihat fleksibilitas. Kalau misalnya kok kayaknya orang-orang udah mulai jenuh nih, mungkin kita bisa isi dengan ice breaking dulu, betul kan? Nah, ini kira-kira menyenangkan nggak nih acara hari ini? Senang. Terus bermanfaat nggak tentang materi soft skill ini? Semoga bermanfaat. Terus kalau misalnya udah selesai nih dari acara training tentang soft skill ini, teman-teman mau ngapain nih? Mungkin boleh saya kasih contoh Mbak Aziza lagi deh. Saya pengen dengar suaranya nih, satu-satunya perempuan di sini soalnya. Mungkin setelah keluar dari sini, ya apa yang sudah saya dapat itu mungkin, dan itu masih kurang dalam diri saya, mungkin akan diperbaiki seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian ini saya penasaran sama jawabannya Mas Nanda. Apa nih setelah ini, setelah kita ikutin training tentang soft skill ini, mau ngapain nih besok? Mungkin saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling utama sih di keluarga dulu, nanti mungkin bisa di organisasi kayak di Pemuda Muhammadiyah dan yang lain-lain gitu. Oke. Plus buat kita semua. Nah, satu lagi ya,
saat kita melakukan presentasi, jangan lupa kita harus kuasai apa yang akan kita sampaikan. Jadi harus bikin materi 1 hari sebelumnya. Meskipun mungkin teman-teman di sini tuh udah profesional, udah ngisi acara kemana-mana, sudah setiap hari tuh makanan sehari-hari, ngomongin tentang motivasi, ngomongin tentang materi soft skill, ataupun materi-materi yang lain. Tapi jangan lupa yang pertama itu adalah mengulang kembali, mempersiapkan materi atau membaca kembali materi yang sudah ada sebelum teman-teman akan maju untuk melakukan presentasi ataupun menyampaikan kepada audiens yang akan datang. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua atas partisipasinya, mudah-mudahan bermanfaat dan terus menjadi orang yang penuh empati, soft skill-nya meningkat, hard skill-nya juga meningkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.